Kita semua mungkin pernah ngerasa hidup itu berat banget, kayak masalah itu nggak ada habisnya. Tapi pas kita hampir nyerah, ternyata kita bisa bangkit lagi. Nah, kekuatan ini disebut dengan resilience. Dan ini bukan soal bawaan lahir, tapi skill yang bisa kita kembangkan. Resilience is the ability to accept, understand, process and grow through emotional pain. First of all, we have to accept and acknowledge it. Next, we have to release and process it. Then we have to understand it. And then we can grow through it. And the final A is to act in line with our values. His work. Jadi, apa itu resilience? Kenapa kita butuh ini dalam hidup kita? Dan gimana caranya ngembangin resilience biar kita nggak gampang tumbang? Yuk kita bahas semuanya. Menurut American Psychological Association pada tahun 2012, resilience adalah proses mental dan emosional yang memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan baik terhadap kesulitan, trauma, tragedi, ancaman, atau sumber stres yang signifikan. Intinya, resilience adalah kemampuan kita untuk bangkit setelah menghadapi tantangan, stres, atau bahkan kegagalan. Kalau diibaratkan, coba kita bayangin pohon yang tetap berdiri meskipun sudah diterpa badai besar. Nah, itu adalah simbol dari resilience. Ini adalah tentang adaptasi. Resilience bukan berarti kita nggak pernah jatuh, tapi tentang kemampuan kita untuk bangkit lebih kuat setelahnya. Pasti banyak dari kita tahu Harry Maguire. Pemain Manchester United ini pada awal kedatangannya itu sangat dikecam oleh fansnya sendiri karena sering banget ngelakuin blunder. Dia juga sering jadi kambing hitam saat tim kalah dalam pertandingan. Bahkan, Harry Maguire sampai diolok-olok oleh salah satu politisi Ghana yaitu Isaac Adongo. Dia bilang kalau keadaan ekonomi Ghana pada saat itu seperti Harry Maguire, atau bisa kita simpulkan kalau keadaan ekonomi mereka itu lagi ancur-ancuran. Karena pada saat itu Harry Maguire juga bermain hancur-hancuran. Tapi dia nunjukin kerja keras dan memiliki resilience. Dia terus berlatih dan menunjukkan kalau dia itu adalah pemain hebat dan layak untuk berada di tim utama. Sekarang, Harry Maguire udah menjadi bek tangguh di Manchester United. Sehingga saat ini, Manchester United kembali pada jalur kemenangan dan memiliki dinding kokoh di barisan belakang. Itulah kekuatan resilience. Gak peduli seberapa berat rintangannya, mereka yang tangguh akan selalu nemuin cara untuk bangkit lagi. Sebenarnya ada banyak penyebab seseorang itu kehilangan resilience. Di antaranya itu adalah trauma masa lalu yang belum selesai, tekanan sosial atau ekspektasi yang berlebihan dalam diri kita sendiri, rasa takut gagal yang terlalu besar, dan kurangnya dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Tapi tenang, ini bukan akhirnya. Karena resilience itu bisa dilatih. Dan gue udah nyiapin 5 langkah praktis yang bisa kita coba. Yang pertama, jaga mindset positif. Mindset itu adalah fondasi kita. Kalau kita selalu fokus ke hal yang buruk, ya kita bakal cepat tumbang. Tapi, kalau kita coba fokus ke solusi, semuanya pasti akan lebih ringan. Misalnya nih, kalau gagal dalam sesuatu, coba kita tanya ke diri kita sendiri dulu. Sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Atau, apa langkah kecil yang bisa kita lakuin untuk memperbaiki situasi ini? Mindset positif bikin kita lebih tahan banting. Yang kedua, bangun hubungan yang suportif. Kadang, kita ngerasa kuat sendirian, tapi kenyataannya dukungan dari orang lain itu penting banget. Temen, keluarga, atau mentor bisa jadi pelindung ketika kita hampir nyerah. Tapi ya, kita harus pastiin juga ya, kita itu memilih lingkungan yang benar-benar ngedukung. Lingkungan yang toksik itu malah bikin resilience kita bisa terkikis. Yang ketiga, jaga tubuh dan pikiran lewat self-care. Atau ya kita harus peduli sama diri kita sendiri. Gak bisa dipungkiri ya, fisik yang sehat itu memengaruhi kekuatan mental kita. Mulai deh dari hal sederhana kayak tidur yang cukup, makan makanan bergizi, atau olahraga yang ringan. Jangan lupa, self-care bukan cuma soal fisik, tapi juga soal pikiran kita. Coba meditasi, ambil waktu buat santai, atau lakuin hobi yang bikin kita bahagia. Yang keempat, belajar dari pengalaman kita. Nah, setiap tantangan itu sebenarnya adalah peluang buat kita belajar. Kalau kita pernah jatuh, ya kita coba lihat ke belakang. Apa yang bisa kita lakuin dan apa yang bisa kita perbaikin. Perlu diingat, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Yang kelima,
meningkatkan keterampilan problem solving. Kemampuan problem solving secara efektif itu ngebantu kita ngehadapin tantangan dengan lebih percaya diri. Nah, hal inilah yang berkontribusi untuk meningkatkan resilience pada diri kita. Jadi, mulailah dari sekarang. Coba terapin 5 langkah ini ya. Resilience itu bukan tentang nggak pernah jatuh, tapi tentang gimana kita bisa bangkit jadi lebih kuat. Nah, kalau kalian pernah ngadapin tantangan besar dan berhasil bangkit, coba cerita di kolom komentar ya. Gue pengen tahu gimana aja sih pengalaman kalian. Dan boleh juga ya share video ini. Mana tahu ada yang punya cerita menarik tentang resilience. Saya Haris. Welcome to my series.